Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah pengantar ilmu perikanan dan kelautan, pertemuan yang ketiga. Di sini akan membahas tentang sumber daya akuatik, sumber dayanya, dan hasil produknya bagian kedua, yaitu tentang padang lamun dan terumbu karang. Padang lamun dan terumbu karang. Kemudian slide yang pertama adalah di sini menceritakan perbedaan antara lamun dan terumbu karang. Lamun tidak sama dengan rumput laut. Ini contohnya, lamun itu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun. Ini akar, batang, dan daun. Sementara rumput laut itu tidak memiliki daun dan akar. Dia semuanya batang atau talus. Nah, ini dia contoh rumput laut. Nah, kalau yang ini alga. Perbedaan lamun atau seagrass, alga, dan rumput laut. Nah, kalau lamun seperti ini, alga ini, rumput laut ini. Kemudian, lamun adalah satu-satunya tumbuhan berbunga atau spermatofita yang secara penuh beradaptasi pada lingkungan perairan. Nah, di situ tumbuhan ini mampu hidup di air asin dan berfungsi secara normal walau keadaan terbenam dalam air. Maksudnya, ini kan lamun ini kayak tumbuhan biasa aja, spermatofita lah. Tumbuhan normal, tapi dia bisa berkembang walau dalam air. Kemudian, lamun dapat berkembang membentuk hamparan luas. Jadi sistem perkembangannya seperti rumput ya, melebar ke samping. Semakin lama semakin luas kan. Nah, dia menyebar luas di mintakat nih di zona pasang surut, yaitu nama ilmiahnya intertidal maupun subtidal, sehingga membentuk padang luas yang dibentuk oleh lamun tadi seperti rumput melebar itu dikatakan padang lamun atau seagrass bed. Seagrass lamun bednya hamparan. Nah, ini contoh intertidal. Intertidal itu zona pasang surut, yaitu tempat hidup organisme yang diantara batas surut terendah sampai pasang tertinggi. Jadi ada kalanya di mana dia pasang tertutup air, dan juga kalau pada surut masih terbuka daerahnya, masih nggak ada airnya. Jadi lamun tuh ada yang tumbuh di daerah seperti itu. Jadi ada kalanya dia pasang, tapi begitu nanti surut masih ada bagian yang terlihat yang tidak terkena air. Gitu juga di subtidal. Tapi subtidal ini zona twilight gerhana adalah zona setelah intertidal. Jadi setelah intertidal baru zona subtidal. Secara umum zona ini terendam oleh air laut, tapi zonanya masih terkena sinar matahari. Umumnya umumnya lamun itu di zona subtidal. Jadi dia terendam air tapi masih terkena cahaya matahari. Nah, ini gambaran secara luasnya. Ini upland itu merupakan daerah hutan atau daerah yang umum lah. Habis itu supratidal, ini di intertidal. Nah, intertidal ini kan ada yang kena ada yang nggak kena air, ada yang kena air. Tapi begitu pasang nanti ketutupan dia dengan air. Nah, subtidal di sini, subtidal itu kan tertutup lah dengan air, tapi masih terkena cahaya mataharinya masih ada. Nah, di sini fungsi ekosistem lamun ini melengkapi ekosistem mangrove dan terumbu karang. Jadi kan lamun di tengah, pertama mangrove, lamun, baru terumbu karang. Ini sebagai produsen primer yang menghasilkan oksigen dan menyerap CO2, kemudian habitat biota laut, peredam arus atau gelombang, ya kalau lamunnya banyak, dia bisa meredam arusnya kencang, ya tidak begitu signifikan ya. Kemudian pemerangkap sedimen. Kalau di beberapa mata kuliah saya yang lain, sedimen sedimen itu merupakan air dari gunung yang turun membawa partikel pasir yang akan membahayakan terumbu polip atau polipnya terumbu karang apabila masuk ke dalam area terumbu karang. Jadi kalau ada lamun dan mangrove, maka sedimennya akan diperangkap oleh akar mereka. Jadi ada semacam filter lah. Nah, ini rantai makanan di ekosistem lamun. Ini dugong dia makan lamun, ikan juga makan lamun, penyu, dan lain-lain kan larva udang bersembunyi di sini. Nanti kalau mati ada detritus nanti dimakan zooplankton atau menguap ke atas secara quelling, gitulah kurang lebihnya. Nah, ini jenis-jenis lamun yang terdapat di Indonesia. Ini nama spesiesnya, ini nama lokalnya, dan seperti saya bilang, lamun ini tidak ada di semua daerah, cuma daerah tertentu yang belum padat pemukiman dan daerahnya masih alami. Nah, ini contoh lamun di daerah mana ya? Salah satu contoh Indonesia lah. Ini lamunnya di bawah air kan, kayak subtidal tadi kan.
Nah, ini gambar lamun ada ikannya, ini penyunya nih, daerah yang ada lamunnya. Yang ada merah-merah jambu, dia sedikit, dia tidak banyak. Seperti Kalimantan, di ujung, ini Bengkulu, Sumatera, Bengkulu, Bintan, ini apa ya, Jambi ya. Apa ini daerah Jawa Barat, kalau NTB, Sulawesi bagian ujung, di Papua juga ada. Nah, kalau sekarang masuk ke terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem khas perairan pesisir wilayah tropis. Ya, jadi kan terumbu karang ini lebih sering di daerah yang daerahnya tropis, tidak ada, jarang ada di daerah yang bersalju atau daerah 4 musim itu. So, karang merupakan individu-individu berukuran kecil yang disebut polip. Jadi dia ada 2 makna, ada terumbu dan karang. Kalau karang ini kan individu berukuran kecil, yang ini nih, individu nih, nah, individu atau polip. Nah, terumbunya yang ini, rangkanya rumahnya yang dari CaCO-nya. Jadi kan polipnya ini masuk dalam apa tuh? Dalam CaCO, dalam CaCO-nya ini. Nah, nanti di slide berikutnya akan lebih jelas lagi. Jadi setiap polip seperti kantung berisi air dilengkapi dengan lingkaran tentakel yang mengelilingi mulutnya. Nah, ini polipnya. Nah, polipnya masuk. Ini tadi hewan karang, ini mulutnya, ini tentakelnya. Dan terlihat seperti anemon kecil. Anemon itu semacam karang lunak yang lembut lah, kayak melambai-lambai gitu ya. Kayak gitulah karang. Tapi kalau anemon lebih besar pada karang. Nah, sedangkan terumbu karang adalah struktur dasar laut berupa deposit kalium karbonat. Di sini kan udah dikatakan terumbu karang ini semacam kerangkanya. Deposit itu kumpulan kalsium karbonat tuh yang si ACO tadi kan. Jadi kan dari siklus hidup karang tuh akan menghasilkan CaCO. CaCO itu dia akan bertumpuk dan akan membentuk suatu kerangka. Ini yang menjadikan kerangka karang. Sementara hewan karangnya itu hewan yang ada di polip CaCO nih, kecil-kecil ini. Jadi kalau mereka cuacanya nggak bagus atau perubahan iklim, pergi hewan karangnya atau mati, CaCO atau terumbunya ini bakal memutih, yang dikatakan coral bleaching. Kemudian karang adalah hewan tak bertulang belakang dan termasuk dalam filum Coleontherata, hewan berongga. Nah, ini kan dibilang hewan yang tak bertulang belakang. Berarti emang, karena hewan tadi kan kecil ya, bentuknya emang nggak ada tulangnya. Kemudian masuk hewan berongga, iya karena dia tinggal di daerah-daerah berongga ataupun hidup di daerah berongga. Kemudian binatang karang terlihat seperti tanaman, padahal sebenarnya karang merupakan sekumpulan hewan-hewan kecil bernama polip. Ya, nampak seperti tanaman karena dia melambai-lambai seperti bunga atau tentakel, tapi dia kalau kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya, itu diketahui kalau hewan polip ini dikategorikan dalam hewan, bukan tanaman. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini tadi kan polipnya. Ini polip, ini si ACO-nya atau kerangkanya atau terumbunya. Di sini tentakel, di sini mulut. Di tentakel ini ada zooxanthella, sejenis alga yang berwarna yang bisa berfotosintesis. Alganya ini tumbuhan. Jadi kalau terkena sedimen, pori-porinya tertutup, tidak bisa berfotosintesis, akhirnya alga ini pindah, karangnya jadi tidak buat karangnya tidak mendapat makanan karena makanannya 99% dari zooxanthella. Kemungkinan karangnya juga pindah, tinggallah CaCO3. CaCO3 ini terumbunya itu yang menyebabkan apa ya, ada karang mati atau karang tidak berwarna lagi. Nah, ini gambarannya contohnya. Ini kan gambaran besarnya tentakel, ini lagi masuk, lagi keluar lah. Nah, kalau sedang masuk seperti ini dia masuk dalam polipnya. Nanti ada kalanya dia keluar untuk mengambil makanan, zooplankton. Selain makanannya dari zooxanthella tadi. Nah, bagaimana cara karang berkembang biak? Seperti ini, ada 2 cara. Polipnya itu membelah diri. Nah, membelah diri menjadi 2, semakin banyak. Habis itu membelah diri lagi 2, semakin banyak. Akhirnya banyak sekali. Dan ini kan masih kecil-kecil. Nah, mereka terus hidup menghasilkan zat buangan yang berupa CaCO3, itu membangun struktur dari kerangka karang. Jadi rumahnya semakin besar. Kalau ini reproduksinya ada seksual, ada juga aseksual. Seksual ini mungkin yang dari jarak dekat ini pembuahannya. Kalau aseksual ini mungkin melalui jarak jauh pemberian apa tuh zat telur atau zat spermanya melalui arus air. Nah, ini cara karang makan. Terbuka pada malam hari mulutnya umumnya ya. Kemudian ada plankton masuk, ditangkap oleh tentakel, masuk ke dalam, baru dicerna. Nah, ini apa tuh kelebihan reproduksi aseksual dan seksual dari terumbu karang. Bisa dibaca saja nanti ini.
Nah, ini sebaran karang yang ada di dunia. Nah, sebaran karang ini kan bisa kalian lihat sendiri. Di sini kan garisnya garis tengah ataupun garis subtropis atau subtropis, daerah tropis atau khatulistiwa. Jadi tengah gitu. Jadi kan nanti kan dia bulat ini bumi ini kalau disatukan. Jadi nggak ada dia di bagian atas, di bagian bawah nggak ada. Nah, ini untuk soal kuis Indonesia dan beberapa daerah lain kan di Indonesia lah terutama masuk ke dalam kategori Coral Triangle Initiative. Jadi tolong jelaskan apa maksud dari Coral Triangle Initiative atau CTI yang ada di Indonesia. Itu tulis saja di kolom komen. Nah, ini contoh karang. Ini karang keras yang bagian atas. Ini ada yang akrapora masalahnya. Itu bulat. Ini ada karang yang bercabang. Ada juga karang bulat. Yang ini contoh karang lunaknya. Di bawah ya. Nah, di sini zona terumbu karang. Misalnya ini pulau. Ini di daerah Lagun. Ada sini karang. Kemudian ada gunung sedikit. Ini ada reef Chris. Macam terjal lah ini. Kemudian ada juga nanti ya menurun di daerah pulau itu kan semakin di bawahnya kan menurun. Nah, di sini ada juga karang. Jadi dia di daerah ini saja. Nah, terumbu karang sebagai penyerap karbon. Jadi karbon dari menghasilkan CO2 dari pabrik atau rumah tangga masuk ke laut, diserap, kemudian ada beberapa reaksi kimia karenanya ada tumbuhan zooxanthellae atau fitoplankton lain di terumbu karang, mereka berfotosintesis membutuhkan CO2, CO2-nya diserap dijadikan energi, C-nya menjadi bahan bahan betul bahan makanan untuk pembangun tubuh mereka, O2-nya akan dilepas kembali di perairan. Jadi perairannya kaya oksigen. Nah, di sini ada juga sistem biorok atau transplantasi karang. Biorok ini digunakan untuk pencegah abrasi, seperti yang kalau di Melabuh itu di pantai sana. Cuma di pantai sana cuma fungsi utama saja untuk abrasi, tidak dibuat untuk transplantasi karang. Kalau di sini itu dua fungsi. Jadi bioroknya ditaruh di perairan seperti ini untuk penangkal arus ataupun gelombang besar, dan biasanya di sini ditempel fragmen karang atau tunas-tunas karang yang diambil dari daerah terumbu karang masih sehat, ditempel nanti kemudian akan membentuk karang-karang baru. Semakin lama karang-karang ini berasosialisasi ataupun menghasilkan CaCO dari perkembangan tubuhnya tadi, dan akan membuat terumbu atau pelindung alami bagi perairan ini. Ini kan buatan sebenarnya. Tapi kalau ada terumbu karang nanti alami, lebih indah dan lebih kuat. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang tanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.